Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pemirsa, saat kedua-duanya berasal dari Jawa Timur, Mas Adi, kedua-duanya berebut ceruk suara di Jawa Timur. Dua-duanya kemudian juga mewakili suara kaum Nahdliyin. Bagaimana melihatnya? Siapa yang lebih unggul? Ya, sebenarnya secara prinsip bicara tentang pemilu di 2024 tidak bisa disederhanakan soal Jawa Timur dan NU ya. Jadi pemilih kita itu luas dan besar. NU ataupun Jawa Timur ini hanya salah satu battleground yang saya kira memang selalu menjadi ceruk pemilih yang pastinya akan diperebutkan. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa dulu ada tokoh-tokoh NU yang bertanding di 2024 sebagai cawapres. Sebut saja misalnya ada Kiai Hasyim dan Gus Solah, justru kalah. Berpasangan dengan SBY yang saat itu dengan Pak JK yang warna ke-NU-annya tidak terlampau kentara. Kiai Hasyim berpasangan dengan Megawati, kemudian Gus Solah berpasangan dengan Wiranto. Dua-duanya yang dianggap sebagai representasi politik dari NU itu kalah ketimbang SBY. Yang ingin saya katakan adalah sekuat apapun klaim politik bahwa paling NU, darah birunya NU, sejak lahir NU, itu juga tidak ada jaminan apapun untuk memenangkan pertarungan di Pilpres secara umum ya. Oleh karena itu bagi saya soal pemilu di 2024, soal siapa yang menang, bukan lagi NU nggak NU. NU memang penting tapi tidak akan bisa menjamin kemenangan. Masih ada wilayah-wilayah lain, ormas-ormas lain yang saya kira perlu juga untuk dikapitalisasi. Muhammadiyah juga kuat, Nahdlatul Wathon juga kuat, Al-Wasliyah juga banyak pemilihnya. Kalau ini dijumlahkan, tentu menjadi ceruk pemilih yang juga signifikan. Tapi karena NU itu adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, wajar kalau kemudian diperebutkan dan diklaim sebagai bagian penting dari insentif kemenangan politik elektoral mereka. Hasil survei saya khusus di Jawa Timur misalnya di bulan September, beberapa bulan yang lalu, memang kalau kita ranking satu persatu, ditanyakan kepada mereka yang mengaku NU ya, saya tidak tahu apakah mereka itu punya kartu NU atau tidak. Tapi ketika ditanya kepada mereka yang mengaku NU, kira-kira di antara tokoh yang kita sebutkan, ada Hovifah, ada Mahfud, ada Gus Muhaimin dan seterusnya, memang yang masuk tiga besar itu adalah pertama Hovifah, kemudian Mahfud MD, yang ketiga adalah Gus Muhaimin. Itu sesuai tidak urutannya, bisa dibantah. peringkat 1 hingga 3 sesuai peringkat urutan? Peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat ketiga. Okay. Jadi tiga orang ini memang secara persentase survei selalu masuk dalam radar pembicaraan yang menurut orang-orang NU sangat layak untuk diusung dan dipilih di 2024. Saya tidak enak menyebut angkanya karena pastinya akan bias. Wah, ini dianggap sebagai pesanan, abal-abal. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau bicara tentang pemerengkingan, di bulan September awal itu yang paling tinggi Mang Hovifah. Okay. Tidak jauh dari Hovifah itu namanya Pak Mahfud MD. Baru setelah itu adalah Gus Muhaimin Iskandar. Ini yang saya katakan adalah seberapa besar soal persentase tingkat keterpilihan mereka di kalangan NU, yang paling penting ke depan adalah ada sekitar 35% orang yang ngaku NU belum menentukan pilihan politiknya kepada tokoh-tokoh yang terasosiasi dengan NU. Baik. Artinya apa? Survei itu adalah sesuatu yang dinamis karena sangat menyangkut tentang persepsi, kognisi, dan pandangan orang. Ya. Kita tahu di bulan September itu kan masih kuat nama Mahfud MD yang kemudian diasosiasikan sebagai orang yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Dan bersamaan dengan itu pula Gus Muhaimin sedang mendapatkan momen politik yang soal kemungkinannya berpasangan dengan Anies Baswedan, termasuk Bu Hovifah yang selalu warawiri, kadang dikaitkan dengan Prabowo, kadang juga dikaitkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Ya. Jadi kalau bicara tentang soal siapa tokoh NU yang paling dominan, tiga orang ini yang kemudian memenuhi spotlight pembicaraan para warga Nahdliyin. Yang saya sebut warga Nahdliyin bukan yang punya kartu anggota NU, tapi adalah mereka yang merasa dekat, terafiliasi atau teridentifikasi sebagai bagian dari NU. Di survei itu saya tidak menyebutkan nama Erick Thohir karena saya ingin menyebutkan bahwa yang disebut NU banget adalah mereka yang sejak awal teridentifikasi sangat ke-NU-an. Mas Adi, kita sudah tahu rankingnya setidaknya dari hasil survei Mas Adi. Ya. Apakah kemudian bertanya kepada mereka, kepada masyarakat, mengapa memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3? Ya tentu ini efek dari popularitas ya. Kalau di Jawa Timur harus diakui yang populer itu memang Bu Hovifah karena mengingat posisinya sebagai menteri. Kemudian yang kedua, kinerja Bu Hovifah itu kan approval ratingnya di atas 80%. Orang yang merasa puas kenal dengan Hovifah, automatically kalau ditanya kepada orang yang ngaku NU akan memilih Bu Hovifah saat itu. Yang kedua, popularitas Pak Mahfud MD itu kan di atas rata-rata. Karena tak lama sebelum itu kan Pak Mahfud bikin sesuatu yang viral, yang mengungkap sesuatu yang terjadi soal transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Jadi memang momentumnya membuat Pak Mahfud menjadi sosok yang paling banyak diperbincangkan saat itu. Dan yang ketiga baru Gus Muhaimin, karena Gus Muhaimin itu mulai naik pembicaraannya ketika dikaitkan dengan Pilpres, terutama ketika berkoalisi dengan Prabowo Subianto.
Ya, mungkin sampai di situ dulu Mas Adi. Saya minta Pak Jazilul lebih dahulu untuk bisa berikan tanggapan terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Mas Adi. Pak Jazilul, soal popularitas, sepertinya Pak Mahfud MD punya suara atau lebih populer dibandingkan Caimin. Itu hasil survei dari Mas Adi, Pak Jazilul. Ya, pertama saya setuju dengan Pak Adi bahwa yang memenangkan Pilpres bukan semata-mata NU. Yang kedua, tadi terbukti bahwa yang masuk di spotlight itu 3 nama. Itu nggak ada soal bagi kami. Justru kami bersyukur Pak Mahfud yang digandeng oleh Pak Ganjar. Namun kan survei itu disebutkan oleh Pak Adi juga, itu kan dinamis. Sebelum mungkin Pak Ganjar juga ditinggal oleh Pak Jokowi kan. Jadi itu juga akan berpengaruh untuk di Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu coba nanti ke depan dilakukan survei lagi kira-kira di Jawa Timur yang terjadi seperti apa. Yakin ya Pak Karena Jazilul? memang suara perubahan itu kuat juga di Jawa Timur, bahkan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Nah, itu yang menurut saya nanti akan lebih mengkonfirmasi kalau itu ukurannya survei. Tapi kan tadi ukuran khidmah kepada warga Nahdien. Kalau khidmah kepada warga Nahdien selama ini jelas. Lewat mesin politik PKB yang lahir dari Nahdlatul Ulama, dari para ulama, disitulah Pak Muhaimin berkiprah, kira-kira begitu. Nah, sementara Pak Mahfud memang berkiprah lewat jalur jabatan-jabatan politik. Mungkin di kementerian, di Kumham, yang kata Pak Adi tadi membuka soal rekening menteri. Tapi sekaligus juga akhir-akhir ini di orang Rempang merasa tidak cocok dengan statement Pak Mahfud kan gitu. Itu kan dinamis. Baik. Dan pada akhirnya nanti ke depan menurut saya narasi track record, gagasan mungkin Pak Ganjar akan menambah itu karena ada Pak Mahfud. Saya yakin. Karena selama ini kan memang Pak Ganjar dikenal tidak terlalu kuat visinya. Jadi bisa membantu itu Pak Mahfud di situ posisi. Baik, nanti langsung diberikan tanggapan. Di sisi lain, Pak Jokowi sudah tidak ada di situ. Itu begitu ya. Soal sendiri. Jadi Pak Mahfud saya setuju Pak Mahfud menjadi penguat untuk Pak Ganjar. Baik, Pak Jazilul kita tahan dulu. Narasi. Oke, kita tahan dulu Pak Jazilul. Nanti kita lanjutkan. Mas Awi, Pak Jazilul begitu yakin betul bahwa Pak Jokowi sudah meninggalkan Pak Ganjar. Sehingga kemudian butuh Pak Mahfud MD untuk bisa memperkencang masalah visi misinya ini. Tapi nanti kita dengarkan bagaimana tanggapan Mas Awi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.